Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiani Ersa Balkis dari kelas 1 KPIE akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Menurut etimologi, kata mutawatir berarti mutabi yang artinya datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Kemudian menurut terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan sepakat untuk dusta. Jadi maksudnya tanggapan panca indera ini bisa dari penglihatan ataupun pendengaran. Dalam hal ini tidaklah disebut mutawatir apabila suatu informasi yang diriwayatkan itu diperoleh bukan melalui panca indera, seperti melalui proses berpikir atau penggunaan daya nalar. Next, ke kriteria hadis mutawatir. Yang pertama adalah perawi hadis terdiri atas jumlah yang banyak. Maksudnya adalah sekurang-kurangnya jumlah. Perawi ini menurut sebagian ulama hadis adalah 10 orang. Namun ada yang berpendapat, misal dari Abu Thayyib, yakni 4 orang dalam setiap tabakoh. Tabakoh itu adalah tingkatan. Jadi penentuan jumlah tersebut sebenarnya itu adalah relatif, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhnya syarat bagi para perawi itu untuk sepakat tidak berdusta atas berita yang mereka meriwayatkan. Kemudian yang nomor 2, jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil sepakat untuk berdusta. Jadi tadi untuk para perawinya tidak boleh sepakat untuk dusta. Yang terakhir adalah sandaran riwayat mereka adalah panca indera yang sudah disebutkan seperti penglihatan dan juga pendengaran. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir, yakni ada 2, hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir makna. Yang pertama hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir riwayatnya kepada satu lafaz. Jadi hanya satu lafaz. Contoh, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 orang sahabat. Jadi satu lafaz ini yang meriwayatkan itu banyak, yakni lebih dari 70 orang sahabat. Ini yang disebut dengan hadis mutawatir lafzi. Kemudian beralih ke hadis mutawatir makna. Ialah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan lafaznya. Contoh, hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Jadi hadis ini yang menggambarkan Rasulullah SAW seperti ini itu ada sekitar 100 hadis dengan beberapa kasus yang berbeda namun maknanya sama. Jadi boleh banyak lafaz tapi satu makna gitu. Dengan beberapa kasus seperti yang di contoh ini ada sekitar 100 hadis, itu banyak 100 hadis tapi semuanya itu mengacu kepada mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Jadi maknanya sama. Kemudian ada hadis ahad. Yang kedua, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 ataupun lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Jadi artinya pada tiap tabakoh atau tingkatan ini jumlah rawi hadis ahad hanya terdiri dari 1 rawi, 2 rawi ataupun 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian bagaimana kedudukan hadis ahad ini sebagai landasan hukum?
Yang pertama, sebagian ulama ahli hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad ini tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk masalah akidah. Sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah qat'i as-subut atau pasti ketetapannya. Yang kedua, menurut para hadis yang lain dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ahad wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang telah disepakati. Jadi yang kita ketahui ini ya, beda syarat-syarat sahihnya hadis kan ada rawinya itu adil, kemudian rawinya dobit, sanadnya bersambung, kemudian hadisnya itu musnad, artinya disandarkan kepada Nabi dengan disertai sanad. Terus syarat yang lainnya yakni tidak syad ataupun tidak ilah. Ilah itu tidak cacat maksudnya. Kemudian next ada macam-macam hadis ahad. Yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang ataupun lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Maksudnya adalah hadis masyhur ini hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya adalah 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat kepada setiap tingkatan sanad. Dicontoh, perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Itu contoh hadis masyhur. Kemudian yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu sabaqah, kemudian pada baqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Maksudnya ini adalah hadis yang perawinya itu tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya, namun boleh dari 2 orang seperti 3, 4 atau lebih dengan syarat pada salah satu tingkatan sanad itu harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Jadi hal ini tuh untuk membedakan gitu dengan hadis masyhur. Di salah satu contoh ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya. Jadi ya, saya jelaskan dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan dari Anas. Kemudian dari Anas ini oleh Qatadah dan Abdur al-Aziz Ibnu Suhaib. Kemudian diriwayatkan dari Qatadah ini oleh Syu'bah dan Sa'id. Kemudian diriwayatkan dari Abdul al-Aziz oleh Ismail Ibnu Aliyah dan Abdur al-Waris. Kemudian diriwayatkan terus-menerus dari masing-masing oleh sekelompok banyak perawi. Nah, contoh hadis ini tuh terlihat bahwa jumlah perawi yang terdiri atas 2 orang ini adalah mulai dari tingkatan sahabat dan tabi'in, dan pada tingkatan selanjutnya jumlah perawinya mulai melebihi dari 2 dan seterusnya. Nah, inilah keadaan di mana menjadi ciri khas dari hadis aziz. Kemudian yang terakhir adalah hadis gharib. Hadis gharib ini berasal dari kata-kata ghoroba yakhribu, yang artinya menyendiri, asing, atau terpisah. Menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Kemudian ada 2 jenis hadis gharib, antara lain yang pertama adalah hadis gharib mutlak. Hadis gharib mutlak adalah hadis yang kegharibannya ini terletak pada asal sanad. Maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan ini itu saat pada disampaikan oleh Rasulullah SAW ini hanya diterima oleh 1 orang sahabat. Jadi contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari As-Zuhri dari Anas. Maaf, yang atas ya.
Contoh, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu. Jadi hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar ibnu Al-Khattab sendiri. Jadi sendirian, ini di tingkat para sahabat gitu. Yang kemudian nomor 2 adalah hadis gharib nisbi, yaitu hadis yang kegharibannya terjadi pada pertengahan sanadnya. Maksudnya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang rawi pada asal sanadnya. Namun, di pertengahan sanad ini terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri. Jadi adalah satu orang gitu. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mihfar atau alat penutup atau penutup kepala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan selanjutnya kita beralih ke skema sanad hadis. Jadi skema sanad hadis ini itu mempermudah kita untuk mengetahui beberapa rangkaian perawi yang menukilkan teks hadis dari sumber pertama, yakni Rasulullah SAW. Dari contoh ini bisa dilihat skema sanad hadis mutawatir. Jadi mutawatir itu kan diriwayatkan oleh banyak perawi gitu. Contohkan di sini, yang pertama sumber dari Rasulullah SAW, kemudian ke sahabat, terus tabi'in, tabi'in, kemudian ke Imam Muslim. Ada juga ke Imam An-Nasa'i ataupun Imam Al-Bukhari. Kemudian ke contoh berikutnya skema sanad hadis masyhur. Hadis masyhur itu yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Nah, sama juga di sini sanad dari Rasulullah SAW, kemudian ke sahabat, terus tabi'in, tabi'in, kemudian ke misal Imam Al-Bukhari. Yang terakhir, contoh skema sanad hadis gharib dan aziz. Yang kanan dulu, kita ke sanad hadis aziz. Jadi hadis aziz ini yang diriwayatkan oleh 2 orang gitu. Sama juga pertama dari Rasulullah SAW, kemudian ke sahabat, tabi'in, kemudian ke Imam Muslim. Dan yang contoh skema sanad hadis gharib, ini hadis yang diriwayatkan oleh seorang aja. Itu contohnya adalah sumber dari Rasulullah SAW, kemudian ke sahabat, tabi'in, kemudian ke Al-Bukhari. Jadi ini adalah salah satu contoh aja perumpamaan beberapa rangkaian perawi dari sebuah hadis gitu ya, dan bisa diketahui itu sanad-sanadnya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai hadis yang ditinjau dari segi kuantitas rawi dan skema sanad hadis. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.